Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Senang pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita bersama untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kami akan bekerja sesuai dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami rindu Tuhan dikuatkan, disegarkan, dinasehati oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar Tuhan, berbicara bagi kami. Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami datang berdoa mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Kita akan belajar bersama firman Tuhan dari Keluaran pasal 3 ayat 9 sampai ayat 12. Saya akan bacakan. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapakah aku ini?" Ini adalah respon Musa terhadap panggilan dan pengutusan Tuhan untuk membawa Israel keluar dari penindasan atau perbudakan di Mesir. Siapakah aku ini? Kita tahu bersama bahwa dalam Keluaran pasal 2 ayat 12, di mana Musa ketika dia sudah tumbuh besar sebagai anak Ibrani yang dipelihara di dalam istana, dididik dalam istana, dan menjadi anak atau bagian dari istana Firaun. Ketika dia tumbuh besar, dia keluar dan melihat seorang Mesir menganiaya orang Ibrani. Maka Musa membunuh orang Mesir itu. Ini kemudian menyebabkan Musa lari dari istana ke tanah Midian. Itu berarti bahwa Musa adalah seorang buronan dari istana. Dia adalah daftar pencarian orang yang dicari oleh Firaun. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika dia di Midian dan mengembalakan domba mertuanya Yitro, maka panggilan itu datang kepadanya. Nah, menarik saudara-saudara bahwa ketika Tuhan mengutus Musa, maka jawaban Musa, "Siapakah aku ini?" Jadi sekali lagi ini adalah hasil dari identifikasi diri Musa, seorang yang menjadi incaran atau buronan dari istana Firaun. Lalu kemudian dia akan diutus ke sana. Jawaban Musa, "Siapakah aku ini?" Pertama-tama bahwa bukan persoalan Musa tidak mau. Bukan masalah Musa tidak bisa. Tapi ini karena ada status hukum, ada persoalan, ada masalah di dalam diri Musa yang belum beres. Ada pergumulan yang besar yang kemudian belum selesai. Dan ini kemudian seolah-olah Musa ditantang untuk menghadap apa yang dia takuti, melawan apa yang dia takuti. Siapakah aku ini sehingga aku yang diutus
untuk menghadap Firaun dan membebaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ini masalah besar bagi seorang Musa. Karena itu, siapakah aku ini? Dia mau mengatakan, ya tidak adakah orang lain, karena saya ini masih bermasalah. Tapi Allah tetap mengokohkan dia, menguatkan dia, bahwa akulah yang mengutus engkau dan akulah yang akan menyertai engkau. Bahkan ketika engkau membawa orang Israel keluar dari Mesir, maka di tempat inilah, di gunung inilah, sama dengan orang Israel akan menyembah aku di gunung ini, di gunung Sinai. Saudara-saudara, mungkin kita juga pernah bertanya seperti Musa, siapakah aku ini? Karena kita kemudian mulai merenung tentang masa lalu kita, tentang kehidupan kita yang mungkin sampai saat ini belum beres. Ada berbagai persoalan dalam kehidupan kita, ada masalah yang begitu sulit untuk kita lepas dari sana. Sehingga ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab pelayanan yang menyangkut tentang kehidupan orang banyak di hadapan Tuhan, maka kita juga mulai mengidentifikasi diri kita, siapakah ini Tuhan? Karena sesungguhnya saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak layak, karena di dalam diri saya masih ada sisi-sisi gelap, masih ada pergumulan yang hebat, masih ada masalah yang belum beres, masih ada masa lalu yang terus membayangi kehidupan saya. Sehingga itu kemudian terkadang menjadi komplain atau menjadi sebuah pernyataan yang menolak atau tidak bersedia untuk mengikuti panggilan Allah atau pengutusan Allah. Tapi saudara-saudara, bukan tentang siapa kita, tetapi siapa Allah yang mempercayakan kita sebuah tanggung jawab, sebuah pelayanan. Sehingga kalau dia yang mempercayakan kita sebuah pelayanan, bukan berarti bahwa tidak ada orang lain, bukan berarti bahwa saya ini bermasalah atau saya ini hebat, tetapi karena Allah mau menunjukkan kasih-Nya, Allah mau menunjukkan penyertaannya, Allah mau menunjukkan kasih sayangnya, bahwa Allah, kalau dia yang mengutus, maka dia sendiri yang akan menyertai dan memberikan pertolongan. Bekerjalah, lakukanlah tugas tanggung jawab pelayanan kita, pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, karena Allah memberikannya kepada kita. Bukan berarti tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Selamat bekerja hari ini. Tuhan Yesus yang menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kiranya menguatkan kami dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawab pengutusan dari Tuhan, baik sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat, juga di tengah-tengah masyarakat, sebagai pelayan masyarakat. Untuk setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami, mampukan kami Tuhan, bahwa biarlah di tengah-tengah pelayanan kami itu, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sertai kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa, berucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin.